Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Jester menemukan anak yang diduga Wrath. Kalau kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya, jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Louis, Vivian dan Dian. Di sana Dian berkata, pantas saja Vivian murung, karena ada orang yang malah pergi lagi, padahal baru bertemu dan kembali. Di sana Louis berkata, itu mereka kesatria Kekaisaran Krops. Dian berkata, kamu benar, kenapa mereka ada di akademi? Louis berkata, sepertinya ada masalah serius. Dian berkata, baru kali ini aku melihat mereka kemari. Setelah itu, kita beralih di tempat Cornwell. Di sana ada Andreas yang bergumam, sudah aku duga, dia sedang menakar reaksiku waktu itu. Mungkin karena dia punya koneksi dengan sang kaisar. Itulah kenapa dia bisa beroperasi dengan bebas di wilayah kekaisaran. Aku kira aku bisa mengundur perang utara untuk sementara waktu setelah membunuh Glody. Tapi situasinya malah semakin parah, karena Kaisar dan Jester sekarang bekerja sama, ini bisa membuat wilayahku dan Ami dalam bahaya. Di sana Andreas berkata pada Salem, aku ingin melayangkan permintaan resmi kepadamu, apa kamu mau menetap di wilayahku untuk sementara waktu? Salem berkata, itu rencanaku sejak awal, kalau tidak, maka aku tidak akan bisa bergerak leluasa. Setelah itu, di sana Andreas berterima kasih pada Salem karena menyetujui permintaannya. Setelah itu, di sana Andreas menerima pesan dari Vivian. Di sana Andreas pun melihat pesan dari Vivian, yang mengatakan kalau ada kesatria kekaisaran yang mendatangi akademi. Di sana Andreas bergumam, ternyata sudah dimulai, mereka mulai menggerakkan murid-murid akademi untuk berperang. Di sana Salem bertanya pada Andreas, kenapa tatapanmu lesu begitu? Andreas berkata, sebentar lagi akan ada perang meletus. Semua orang di sana terkejut karena Andreas berkata kalau akan ada perang. Di sana Andreas berkata pada Ami, begitu perangnya dimulai kita akan terpaksa untuk mengikuti peraturan rumah dan harus memberikan 5 kesatria dan 500 prajurit kepada kekaisaran. Tetapi karena kita tidak punya pasukan, kita harus membayar upeti perang sebanyak 1 miliar wol per bulan. Ami berkata, akan sulit mengumpulkan uang sebanyak itu meski telah dibantu dengan keuntungan grup dagang yang telah dikelola. Aku memang harus menghentikan ekspansi bisnis kita. Tapi aku bisa membayar 1 miliar per bulan. Di sana Andreas bergumam, Ami berhasil membesarkan grup dagang ini sendirian. Andreas berkata, kita memang bisa melakukannya kalau perangnya selesai dalam beberapa bulan. Tapi kalau perangnya masih berkecamuk sampai beberapa tahun ke depan, maka situasinya akan merepotkan. Ada banyak kasus di mana sebuah grup dagang jatuh bangkrut setelah mereka kehabisan uang. Itulah mengapa kamu hanya perlu menjalankan grup dagangmu seperti biasa. Di sana Maximin berkata, Evan bilang kalian bertemu di Great Forest. Apa kamu sempat bertemu dengan elf hutan itu? Saat aku mengunjungi wilayah elf dahulu, aku menemukan banyak item langka. Ami berkata, kalau kita bisa berbisnis dengan mereka melalui grup dagang, maka kita bisa mengatasi krisis uang. Di sana Salem berkata, jangan terlalu menjahili mereka, kamu lupa menyebutkan sifat para elf itu. Di sana Isabel berkata, memang akan sulit bagi manusia, karena elf adalah ras yang sangat membenci manusia. Di sana Andreas berkata, kita coba saja, kalau kita memang bisa berbisnis dengan mereka, maka kita bisa memonopoli pasar elf. Maximin berkata, baiklah, aku akan pergi dulu, karena kami belum membersihkan taman. Setelah itu, Maximin dan Isabel pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Di sana Andreas bertanya pada Ami, apa kamu menyuruh mereka untuk bersih-bersih taman? Ami berkata, aku tidak memaksa mereka, mereka memaksa aku untuk memberi mereka pekerjaan, jadi aku tidak punya pilihan. Di sana Salem tertawa, dan berkata, tidak aku sangka kamu menyuruh mereka jadi tukang kebun. Setelah itu, kita beralih di dekat area Great Forest. Di sana ada Andreas yang sedang berjalan menuju ke tempat elf. Di sana ada rakun yang bisa berbicara, melihat Andreas. Mereka berkata, ada orang asing, sepertinya dia manusia, cepat beritahu Melkor. Di sisi Andreas dia bergumam, perang pasti akan datang, kesempatan untuk berdamai sudah lama hilang, aku harus bersiap bagaimanapun caranya.
Setelah itu, semua rakun di sana menyuruh Andreas keluar dari hutan. Kalau tidak mau keluar, mereka akan membunuh Andreas. Di sana Andreas mengingat perkataan Maximin, rakun yang bernama Melkor, yang memahami bahasa manusia. Mereka pasti bisa membantumu. Di sana Andreas berkata, aku kemari atas rekomendasi Maximin, agar aku bisa berdiskusi dengan Melkor. Setelah itu, dengan tiba-tiba para rakun di sana langsung mendekati Andreas. Rakun di sana berkata, berani sekali kamu masuk hutan kami. Aku sudah lama aku tidak melemaskan ototku, aku dengar daging manusia itu empuk. Ayo kita seret dia ke tempat Melkor. Setelah itu, dengan tiba-tiba Andreas sudah diikat oleh para rakun. Andreas berkata, aku tidak akan melukai siapapun di sini. Rakun di sana berkata, peraturan kami adalah mengikat setiap orang asing yang pertama kali kami temui. Andreas berkata, aku sudah bilang kalau aku datang karena diperkenalkan oleh Maximin. Rakun di sana berkata, jangan berani macam-macam sampai Melkor memberikan izin. Andreas bergumam, kalau aku menyebabkan keributan, itu hanya akan menambah masalah. Bahkan saat ini, Jester mungkin sudah mendapatkan Wrath. Dan yang paling penting adalah apa yang akan terjadi setelah ini. Aku harus masuk ke dalam wilayah para elf. Di sana ada sesosok elf yang mengintip Andreas yang lagi diikat oleh para rakun. Setelah itu, kita beralih di tempat Melkor. Di sana ada Melkor berkata pada Andreas, lagi-lagi manusia datang karena Maximin. Tadi kamu bilang, kamu seorang penyihir hitam. Di sana Andreas membenarkannya, dan memperkenalkan dirinya. Di sana Melkor berkata, aku ketua desa yang telah menetap di sini paling lama. Maafkan kekasaran penduduk desa ini, padahal kamu sudah menempuh perjalanan jauh untuk datang. Jadi apa yang membuatmu ingin bertemu denganku? Andreas berkata, tolong beritahu aku jalan World Tree. Dengan tiba-tiba para rakun di luar berkata, manusia itu sudah gila, ayo kita keluarkan dia dari desa. Di sana Andreas bertanya pada Melkor, kenapa reaksi mereka seperti itu, seolah-olah aku mengatakan sesuatu yang salah. Melkor berkata, soal itu, belakangan ini para elf bersikap aneh. World Tree, yang terletak di jantung hutan Bayatra, berada di wilayah mereka. Tetapi belakangan ini, para elf yang biasanya menolak interaksi dengan ras lain menjadi lebih aktif di luar wilayah mereka. Di sana Andreas bertanya-tanya, kenapa para elf keluar dari wilayahnya? Karena di game lainnya, para elf memiliki hubungan baik dengan manusia. Setelah itu, dengan tiba-tiba ada rakun yang memasuki ruangan lalu dia berkata, kalau di luar ada banyak elf muncul. Setelah itu, Melkor pun keluar dari ruangannya untuk menemui para elf. Salah satu elf di sana menyapa Melkor. Melkor bertanya, apa yang membuatmu kemari? Elf di sana berkata, maaf jika aku mengganggumu dengan kunjungan dadakan ini. Tapi aku mendapatkan laporan ada manusia yang datang. Melkor berkata, aku ingat kamu dulu tidak peduli saat seseorang yang kuat seperti Maximin datang. Elf di sana berkata, situasinya sudah berbeda sekarang. Saat ini kekacauan memuncak di luar hutan Bayatra, ada ketegangan antara kekaisaran dan kaum barbarian dari utara. Manusia yang datang di saat seperti ini menjadi mencurigakan, kami hanya bersikap waspada. Melkor berkata, jadi karena itu kamu mengarahkan anak panahmu ke wilayah milikku. Elf di sana mulai kesal kepada Melkor. Melkor berkata, jangan bertindak gegabah, demi pertemananku dengan ketua elf Hagan, aku akan memaafkan tindakanmu kali ini. Elf di sana berkata pada para pemanah, untuk berjaga di luar desa. Setelah itu, di sana Andreas keluar, dan berkata pada elf, kamu mengawasiku sejak aku datang. Elf di sana berkata, aku ingin menanyakan sesuatu, apa alasanmu untuk datang ke desa ini? Di sana Andreas bergumam, dia salah satu anggota kesatria angin, yang dijuluki Second Star of the Wind, Selmore de Praecilla. Ternyata nama dari elf itu adalah Selmore de Praecilla. Di sana Andreas berkata, aku ingin tahu jalan menuju World Tree, karena kamu sudah ada di sini, apa kamu bisa menunjukkan jalannya? Setelah itu Andreas bergumam, kalau aku bilang karena ingin bernegosiasi, itu hanya akan menciptakan masalah. Sel berkata, apa aku tidak salah mendengar,
Aku tahu para manusia sedang bersiap untuk berperang. Itu artinya kamu adalah ancaman terbesar bagi hutan Bayatra, dan kamu berharap kami akan membawamu ke wilayah suci kami. Kami ingin memenggal kepalamu saat ini juga, tapi karena ini bukan wilayah para elf, melainkan milik para phantom, kami ingin menghindari konflik. Kami akan membiarkanmu pergi hanya dengan peringatan. Kamu hanya akan memperburuk situasi jika kamu menetap lebih lama. Setelah itu, Sel memberitahu para elf yang lain untuk bersiap untuk kembali. Di sana Andreas bergumam, dia yang membuat masalah, tapi sekarang dia bersikap seolah-olah membantuku. Aku tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Setelah itu, dengan tiba-tiba Andreas berkata, kita belum selesai bicara. Dengan tiba-tiba Sel menebaskan pedangnya ke arah Andreas. Akan tetapi Sel berhenti tepat di dekat leher Andreas. Di sana Melkor berkata pada Sel, apa yang sedang kamu lakukan? Sel berkata, aku sudah bilang itu peringatan terakhirku. Di sana Andreas berkata, aku tidak mendengarnya dengan baik. Setelah itu, Andreas langsung mengeluarkan pedangnya dan menjauhkan pedang Sel dari dirinya. Andreas berkata, aku juga punya alasan untuk tidak menyerah. Andreas bergumam, aku juga butuh equipment dan benih dari World Tree. Di sisi Melkor dia bergumam, gaya pedang itu, dia muridnya Desran. Di sana Sel berkata pada Andreas, padahal aku sudah mengampunimu. Andreas berkata, bukankah reaksimu terlalu berlebihan, hanya karena kamu khawatir tentang perang manusia? Aku hanya menanyakan jalan menuju World Tree, tapi reaksimu berlebihan. Aku ingin tahu, apa di sana terjadi sesuatu di World Tree? Tidak lama setelah itu, seorang elf yang lain berkata, tunggu sebentar Kapten, biar aku bicara padanya. Di sana Sel berkata, jangan bodoh Amir, kamu ingin memberikan manusia yang bisa menjadi ancaman masuk dalam Lastiria. Amir berkata, dia bisa mengenali tanda-tanda keanehan yang kita rasakan, mungkin dia bisa membantu kita, tapi Anda ingin mengusir dia karena aturan yang kuno. Sel berkata, sudah aku bilang, kita akan pergi sekarang. Amir berkata, bagaimana kalau begini, aku sebagai kandidat High Priestess selanjutnya, aku mengundang Andreas ke acara resmi. Apakah Andreas akan berhasil memasuki tempat elf? Kalau kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya, jadi jangan lewatkan di episode yang selanjutnya.